wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Pajia dan rekan saya Janjin Jainal Mutakin. Kami di sini akan mempresentasikan tentang koloid. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh Janjen. Pengertian koloid adalah suatu campuran zat yang terdiri atas fase terdispersi dan pendispersi, di mana fase terdispersi bercampur rata dalam fase pendispersi, sehingga sukar untuk dibedakan. Sifat-sifat koloid. 1. Efek Tyndall adalah efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid sehingga tampak instan. Contohnya sorotan lampu pada air santan kelapa. 2. Gerak Brown. Gerak acak atau gerak tidak beraturan dan patah-patah. Penyebabnya adalah adanya tolak-menolak muatan dan benturan-benturan antara partikel. 3. Elektroforesis adalah peristiwa pemisahan koloid yang bermuatan partikel-partikel koloid yang bermuatan dengan bantuan arus listrik akan mengalir ke masing-masing elektroda yang muatannya berlawanan. Partikel yang bermuatannya positif bergerak ke elektroda positif. 4. Adsorpsi, penyerapan terhadap partikel atau ion atau senyawa yang lain sehingga partikel koloid bermuatan. Contohnya koloid FeOH3 bermuatan positif karena permukaannya menyerap ion H+. 5. Koagulasi adalah pengumpulan partikel koloid sehingga membentuk endapan karena kerusakan stabilitas sistem koloid. Penyebabnya yaitu pemanasan atau pendinginan dan penggabungan koloid yang bermuatan beda. Contohnya pembuatan tahu dan pembuatan delta sungai. 6. Koloid pelindung adalah koloid yang dapat melindungi koloid lain dari proses koagulasi. Contohnya sabun sebagai pengemulsi air dengan minyak. Kasein sebagai pengemulsi air dan lemak dalam susu. 7. Dialisis, proses penyaringan partikel koloid dari ion-ion yang teradsorpsi. Jenis-jenis koloid. Dalam larutan, koloid ada dua zat sebagai berikut. 1. Zat terdispersi, yaitu zat yang terlarut di dalam larutan koloid. 2. Zat pendispersi, yaitu zat pelarut di dalam larutan koloid. Berdasarkan fase zat terdispersi, sistem koloid terbagi atas 3 bagian. 1. Sol, yaitu koloid dengan zat terdispersinya fase padat, terdiri dari sol padat, fase padat, terdispersi, fase padat, sol cair, koloid padat, terdispersi, fase cair, dan sol gas, koloid padat, terdispersi, fase gas. Yang kedua, emulsi, yaitu koloid dengan zat terdispersinya fase cair, terdiri atas emulsi padat, koloid cair, terdispersi padat, emulsi cair, koloid cair, terdispersi, fase cair, dan emulsi gas, fase cair, terdispersi, fase gas. 3. Buih, koloid dengan zat terdispersinya fase gas, terdiri dari buih padat, yaitu koloid gas terdispersi fase padat, dan buih cair, koloid gas terdispersi fase cair. Jenis koloid. Fase
terdispersi padat dan medium pendispersi padat disebut sol padat. Contohnya mutiara, kaca, warna. Fase terdispersi cair dan medium pendispersi padat disebut emulsi padat. Contohnya keju dan mentega. Fase terdispersi gas dan medium pendispersi padat jenis koloid buih padat. Contohnya batu apung dan kerupuk. Fase pendispersi padat dan medium pendispersi cair disebut sol. Contohnya pati dalam air, cat, dan jeli. Fase terdispersi cair, medium pendispersi cair disebut emulsi. Contohnya susu, mayones, dan santan. Fase terdispersi gas, medium pendispersi cair disebut buih. Contohnya krim dan pasta. Fase terdispersi padat dan medium pendispersi gas disebut aerosol padat. Contohnya debu dan asap. Fase terdispersi cair, medium pendispersi gas disebut aerosol cair. Contohnya awan kabut. Pembuatan dan pemurnian. 1. Pembuatan koloid menggunakan metode kondensasi. Merupakan metode bergabungnya partikel-partikel kecil larutan sejati yang membentuk partikel-partikel berukuran koloid. Cara ini dapat dilakukan dengan reaksi-reaksi kimia, seperti reaksi redok, hidrolisis, dan dekomposisi rangkap atau pergantian pelarut. Reaksi redok biasa digunakan dalam pembuatan sol belerang dan sol emas. Sementara itu, reaksi hidrolisis digunakan dalam pembuatan sol FeOH3. Dekomposisi rangkap atau pergantian pelarut dilakukan dalam pembuatan koloid As2S3. Metode dispersi merupakan metode dipecahnya partikel-partikel besar sehingga menjadi partikel-partikel berukuran kecil. Dapat dilakukan dengan cara mekanik atau kimia. 1. Cara mekanik adalah menggerus atau menggiling gumpalan partikel yang besar. 2. Cara busur breeding digunakan untuk membuat sol-sol logam. 3. Cara peptisida, yaitu pembuatan koloid dari butiran-butiran kasar atau dari suatu endapan dengan bantuan zat pemeptisida atau pemecah. Contohnya, agar-agar dipeptisida oleh air dan karet oleh bensin. 4. Cara homogenisasi, mirip dengan cara mekanik, digunakan untuk membuat emulsi dengan mesin homogenisasi. 2. Pemurnian koloid. 1. Dialisis adalah proses pemurnian partikel koloid dari muatan-muatan yang menempel pada permukaannya. Elektrodialisis. Pada dasarnya, proses ini adalah proses dialisis di bawah pengaruh medan listrik. Cara kerjanya, listrik tegangan tinggi dialirkan melalui 2 layar logam yang menyokong selaput semi-permeabel. Yang terakhir yaitu penyaring ultra. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan masih banyak kekurangan dalam menyampaikan presentasi ini. Sekian, terima kasih. Apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rianti. Maaf, saya mau bertanya tentang dispersi koloid. Di sini tolong jelaskan mengapa dispersi koloid stabil atau tidak mudah terkoagulasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi gak? Saya jelaskan bagaimana koloid dibuat dengan menggunakan cara busur listrik breeding. Oke, makasih untuk pertanyaannya. Saya akan menjawab dulu pertanyaan dari Agung. Cara ini dilakukan untuk membuat partikel-partikel fase terdispersi dengan menggunakan
loncatan bunga api listrik. Cara ini digunakan untuk membuat sol logam. Logam yang didispersikan dipasang sebagai elektroda yang dihubungkan dengan sumber arus listrik bertegangan tinggi. Loncatan bunga api yang muncul di antara elektroda akan menguapkan sebagian logam. Nah, uap logam yang terbentuk di dalam medium dispersi itu akan menyublim dan membentuk partikel halus. Biasanya digunakan untuk membuat sol emas dan sol platina. Gitu, Gung. Jelas? Oh ya, sangat jelas. Terima kasih. Sama-sama. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rianti. Dispersi koloid stabil atau tidak mudah terkoagulasi karena adanya gerak Brown berukuran partikel koloid yang membuat gaya gravitasi tidak berpengaruh. Sekian. Cukup jelas. Terima kasih. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.